semuanya, selamat datang di Bapil Bahas Film. Masih bersama gua Bagas, Kak Dan hari ini cukup spesial karena kita kedatangan cast dari film Roman Peoni. Tepuk tangan dulu semua teman. Ini sebuah kolaborasi yang mantap ya. Akhirnya kita bisa bertemu setelah gue review filmnya dan dihadapkan dengan para pemainnya. Apa kabar teman-teman? Mungkin dari yang basic-basic dulu aja lah. Apa kabar? Baik. Tadi habis dari mana nih kalau boleh tahu? Kebetulan habis makan dekat sini. Karena jam makan siang kan. Tadi Jordan makan apa Jordan? Tadi makan ayam. Makan ayam. Ayam apa? Goreng? Ayam pop sih. Ayam pop. Oh ya oke. Kalau gitu. Curang. Mungkin bisa dimulai dulu kali ya, kita kenalan satu-satu karena di sini ada 1, 2, 3, 4, satu-satu kita kenalan. Mungkin boleh mulai dari yang sebelah kiri. Oke. Mungkin boleh langsung perkenalan. Tuh Ya. mana kameranya berarti sini ya? Masternya yang mana? Master, Oh, ini. master. Oke. Perkenalkan, nama saya Seto. Di film Roman Peoni, saya berperan sebagai Dimas. Oke, Dimas. Dari Dek Jordan mungkin boleh. Aku Jordan, peran aku itu Rafael, adiknya kakak orang kerja di kafe. Oh, kerja di kafe. Kerja di kafe. Detail ya, bagus. Keren Jordan. Halo, aku Veranda. Di sini berperan sebagai Clara. Clara. Terakhir? Hi, my name is Stuart. Aku berperan sebagai Mysterious Man in the movie Roman Peoni. Misterius man, karena memang benar-benar misterius. Dia satu scene hilang habis itu, tapi sangat berpengaruh. Nah, ini mungkin kita langsung bisa ngobrol-ngobrol aja kali ya. Mau nanya dong dari semuanya dulu nih. Itu waktu itu sebelum ada nih judul Roman Peoni, di briefnya gimana sih waktu itu? Apakah ini ada film drama pergabungan antara Indo-Jepang yang syuting di Jepang gitu? Mungkin dari Kak V dulu, dari salah satu karakter utamanya lah. Jadi memang sebelumnya, kalau misalkan kakak kan udah nonton ya? Udah. Di ending itu kan ada tulisan ending chapter 2. Oh, Kalau kakak perhatiin. Jadi sebenarnya sebelum Roman Peoni itu ada film juga namanya Dua Ruang. Oh, tahu. Nah, iya itu jadi waktu itu di briefnya gimana kalau Dua Ruang tuh ada kelanjutannya gitu doang sih. Sebenarnya terus kita kayak mau dilanjutin gimana gitu. Jadi semacam soft sequel lah ya. Ya bisa dibilang gitu. Jujur aku belum nonton gak jujurnya, maaf banget nih. Tapi tapi karakternya tuh ini pengen personal gue ya. Karakter seorang Veranda dan Genki di Dua Ruang itu karakternya sama atau beda sih? Sama. Oh sama. Sih. Tapi special case untuk Claranya berbeda. Oh, Claranya beda. Namanya Karakternya sama-sama Clara, cuma Clara dan Kenji tetap. Iya, tetap. Oh. Cuma memang menurut diskusi dari Pak Sutradara itu aku kepikiran di Roman Peoni Claranya itu berbeda sekali dengan yang di Dua Ruang. Oh gitu. Dari karakternya Dari ya. karakternya. Oh, karakternya buatku menyeramkan sekali. Itu nanti kita deep down itu. Sangat menyeramkan. Mungkin kita bisa nanya kalau dari De Jordan nih menarik karena mungkin salah satu yang paling muda ya cast-nya di Roman Peoni, De Jordan ya. Gimana waktu itu ngomongnya Jordan aja lah ya, nggak usah dia. Waktu itu Jordan gimana pas di kontak nih ada role sebagai anaknya yang punya kafe nih, waktu itu gimana? Adiknya yang punya kafe. Mungkin pas adiknya. Mungkin pas lagi sarapan terus di Lagi sarapan. Iya, lagi sarapan buat Kamu sekolah pas gitu kan. ditanyanya pas kapan? Itu sih ditanyanya kayak pas lupa sih kapan, tapi kayaknya Sama siapa ditanya? papa sih ditanya. Oh, papa. Lagi di mobil mau pulang. Oh, lah mau pulang. Ya, Oh. tiba-tiba langsung dinanyain mau main film Main nggak? film gak? Tapi sebelumnya pernah main film, Jordan? Belum. Oh, belum pernah. Ini film pertama. Film pertama. Oh, bagus, keren. Tangan dulu buat Jordan ya. Keren. Dan ngomong-ngomong soal film pertama juga di samping sebelah kiri saya tadi habis ngobrol katanya film pertamanya juga Kak Stuart ya. Gimana waktu itu tuh awalnya tiba-tiba dikasih role seorang mystery man, itu briefingnya gimana waktu itu? Wah, ini sebenarnya panjang banget ya. Wah, panjang nih. Jadi papa saya dapat panggilan, akhirnya kita berkolaborasi juga, and then nggak lama kemudian the director Kak Fritz itu dia kontak, dia ngomong pribadi ya ke saya, dia ngomong gimana kalau you join in. Jadi awalnya tuh role-nya sebenarnya Mysterious Man itu kita inspirasi banget dari one of the Hong Kong actor. Siapa tuh?
Saya lupa namanya. Oke. Iya. Apa Express ya? Iya, Chongqing iya, Express. Iya, itu. Chongqing Express, ya. Cangking Iya. ya. Maaf. Express, yes. Jadi kita sebenarnya karakternya Mysterious Man itu mau lebih kayak dia gitu. Oh, aduh, belum nonton lagi Cangking. Begitu. Jadi dan akhirnya kita briefing panjang gimana caranya kita ngasih clue Clara itu orangnya gimana lewat Mysterious Man itu. Wah, tapi maksudnya dari sepanjang film itu, karena filmnya cukup lama juga ya. Bener-bener satu adegan aja kan. Nah, Only gimana one scene. perasaannya tuh waktu itu? Wah, cuma satu adegan. Gitu. Jujur, I want more. Obviously, I want more. Tapi I'm very grateful and I'm very happy ya. Maksudnya kayak I got to play in a movie. It's good enough for me. Tapi tanpa Mysterious Man itu tidak akan berjalan dengan Gitu benar ya. sih. Yang dikasih novel Deja Vu itu kan dari Mysterious Man. Bener, kan? bener. Iya kan, atau apa sama gitu loh ya kan. Mm-hmm. Nggak akan jalan tuh kayaknya, keren banget sih. Satu adegan yang apa sih titik balik dari semua Roman Peony gitu ya. Terus kita boleh ke Kak Seto. Nah, waktu itu gimana Kak Seto pas awal-awal di calling ada Roman Peony nih? Gimana tuh waktu itu? Sebetulnya mirip sih sama Veranda juga, karena Dimas itu sebetulnya karakter yang udah ada juga dari film pertamanya, dari chapter pertama, yaitu Dua Ruang gitu kan. Ya, film Dua Ruangnya selesai produksi, kemudian ya itu tadi ada ngomong-ngomong, kira-kira kalau kita lanjutin jalan ceritanya, gitu. Ceritanya gimana? Kira-kira lanjutin? Ya ini soal perjalanan pencarian kalau gitu. Perjalanan pencarian. Belum pernah nonton kan yang pertama. Kayaknya seru juga nonton. Terus kenapa akhirnya bisa ujungnya jadi nyari orang sampai jauh ke Jepang? Nah, itu. Jadi iya, jujur aja nih ya. Pas saya nonton kayak ini sebenarnya Dimas tuh siapa, Ambar tuh siapa, saya tulus banget tuh. Ternyata setelah dibilang sama Kak Seto tadi itu merupakan karakternya di Dua Ruang. Itu merupakan karakter utama di Dua Ruang atau memang karakter yang ada di dalam konfliknya gitu? Sebetulnya ngomongin Dimas tuh kalau di film Dua Ruang lebih banyak porsinya juga di situ. Jadi di situ akan kelihatan gimana relasinya Clara sama Dimas. Sehingga membuat Clara juga berpikir, oke, gue juga harus cari Dimas ke Jepang. Ya, dan di Dua Ruang juga akan dijelaskan kenapa si Kak Dimas sampai sebegitunya mengejar Ambar. Iya. Gitu. Dan kenapa Clara segitunya mengejar Kak Dimas. Yes. Emang bener ini tentang perjalanan pencarian ya. Aku bilang kalau film Roman Peony ini sebenarnya film soal perjalanan dan pencarian sebetulnya. Perjalanan pencarian. Jadi menurut aku ya, semua karakter di film ini punya misinya masing-masing dalam pencarian dan perjalanannya masing-masing. Punya sesuatu yang dicari. Iya, punya tujuan, punya goals, cuman beda-beda aja. Wah, ini jadi semacam film musafir lah ya Roman Peony. Karena perjalanan pencarian ya. Iya. Oke, wah makin seru nih teman-teman. Kalau gitu ini karena ada yang mau lewat dulu nih katanya. Kita kembali lagi di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih bersama cast dari Roman Peony. Oke, kita tanya-tanya lagi lah buat semua yang ada di sini. Saya mau nanya nih, pas pertama kali di brief karakter itu gimana sih maksudnya cara menyocokkannya? Pasti kan beberapa dari di sini ada yang beda banget dong dari karakter di real life gitu. Misalnya seperti Kak Veranda kan nggak tahu sih ya, tapi tidak seperti itu dong kalau ini. Gimana waktu itu Kak Veranda dulu deh, boleh dimulai? Karena sepertinya karakternya sangat menakutkan. Iya, jomplang banget sih memang gitu. Tapi untuk karakter developmentnya Clara ini, aku bersyukur banget sama Kak Fritz, sutradara dari Roman Peony. Dia tuh cukup open gitu. Jadi sebenarnya dari awal mungkin Kak Fritz tuh sudah punya gambaran Clara tuh yang di pikirannya dia tuh akan seperti apa gitu. Tapi kita kan baca naskah sama-sama, terus dia nanya ke aku, menurut kamu Clara itu yang kamu bayangin itu seperti apa? Oh, nanya justru. Justru nanya juga. Jadi kita kayak sama-sama tukar pikiran supaya ngejalanin Claranya nih sama-sama enak nih. Kita satu tujuan dan akhirnya kebentuklah Clara yang sudah kakak tonton gitu. Jadi perjuangannya panjang juga sih Kak, kalau boleh jujur. Jadi dari rambut aku yang panjang aku harus potong pendek, harus aku warnain rambutnya jadi agak sedikit merah, terus untuk karakternya sendiri pun
Jujur kan sebelum syuting pasti ada proses reading dong. Yes. Selama proses reading tuh aku masih jauh dari karakter Clara. Kayak maksudnya untuk ngerti sama karakter ini tuh susah banget. Kayak kenapa sih dia tuh kalau bertindak seperti ini, kenapa kalau dia marah tuh arahnya ke sini. Itu tuh masih belum nangkep sama sekali gitu. Sampai nanti pas mau syuting, aku udah mulai pakai bajunya Clara, mungkin dibantu dengan make upnya juga gitu. Dari situ aku sudah berada di sepatunya Clara, baru aku kayak sekarang aku ngerti. Gitu. Jadi harus memakai jiwanya dulu. Iya, Baru, karena ini mungkin Clara. selama ini aku menilai Clara, maksudnya mencoba memahami dia dari sudut pandangnya aku, jadi makanya nggak ngerti-ngerti gitu. Iya. Karena kan kita pribadinya beda banget nih. Iya, gitu. saya pun nggak ngerti sama Clara. Takut banget cuma pas nonton tuh. Wah, Oke, gitu. berarti memang harus memakai dulu nih apa yang Hmm. dipakai sama Clara baru mengerti sama Iya. ininya. Aku rasa setiap aktor kan pasti punya caranya Yes, masing-masing betul. kan ya. Nah, kalau Kak Seto kan, pengen nanya nih kan karakter Dimas itu ada di dua ruang juga, terus di sini ada juga. Nah, waktu itu cara menyesuaikan karakternya gimana? Pas di Roman Peony ya? Pas di Roman Peony. Kalau saya menggambarkan sebetulnya si karakter Dimas antara dua ruang dengan Roman Peony ini nggak terlalu jauh beda sih. Nggak ada yang spesifik kayak Clara sebetulnya gitu. Tapi yang jelas memang di Roman Peony ini tidak menjadi sulit karena sudah ada karakter building dari film sebelumnya gitu. Jadi soal motivasi dia ke sana, soal kenapa alasan dibalik itu semua, nah itu kan udah tergambar karena udah terbentuk dari film yang Dua ruang sebelumnya. itu ya. Berarti Kak Seto di sini nggak tidak terlalu kesulitan juga dong mendalami karakter Dimas di sini gitu. Karena nggak Enggak beda sih, jauh juga sebetulnya ya. Cuman yang bikin seru adalah Apa tuh? karena berinteraksi sama teman-teman yang baru aja. Jordan salah satunya. Kita ketemu ya Jordan ya. Oh, Iya. oh sama Jordan juga pertama kali waktu itu Iya, Roman di Peony. satu film yang sama Di ya. satu film yang ini. Oh ya, gimana waktu itu sama Kak Seto? Adaptasinya ngobrol-ngobrol baik nggak? Baik. kan ya. Baik. Ya, Baik. Nggak diisengin kan? Meskipun ini Kaseto bukan yang Kaseto mulia di tempat Oh, sahabat iya. anak. Iya, saya anak ya. Bagus ya. Oh, gitu ternyata Kak Seto ya. Sedangkan kalau dari Kak Stuart gimana waktu itu cara mendalami Mystery Man? Iya. Mystery Man. Mysterious Man itu sebenarnya kita ya balik lagi yang ngomong itu saya dan Kak Fritz itu udah ngobrolin gimana caranya kita dapat seperti yang Changi Express itu. Jadi akhirnya we came up very simple tapi juga play a big role in the movie. Yang kalau kalian lihat jadi Mysterious Man ini duduknya kan pertama keren banget gitu ya, cool, easy going. Tapi pada saat ada cewek yang ngajak dia ngobrol dan seem interested, aku jadi mellow jadinya. Gitu. Wah, itu yang ku notice ya Kak Stuart ya. Nah, Maksudnya yang aku notice adalah itu role-nya sedikit tapi development-nya cukup Iya. dalam. Itu sih yang aku notice ya dari Mysterious Man itu ya. gitu. Jadi memang cukup ngobrol sama sutradara cukup panjang untuk Mysterious Iya. Man. Oh iya, menarik. Terus juga ya waktu itu sebelum jadi aktor nih, aku pengen nanya ini kan debutnya Kak Stuart, debut Jordan. Nah, kalau Jordan sendiri gimana nih? Tadi kan aku udah nanya Kak Stuart gitu, katanya bahkan he's a fighter gitu kan. Kalau Jordan mungkin fighter juga. Oh enggak ya. Jordan gimana pas di call sebagai ini ada acting di film nih, film panjang. Nah, dalam hati Jordan gimana? Wah, asik nih atau aduh males atau gimana? Kayak terpaksa gitu sih. Terpaksa. Anak kecil udah pernah berbohong. Iya, memang. Yang ngomong bukan saya. Terpaksa, kenapa terpaksa? Gak apa-apa aja, gak gitu susah sih. Soalnya kayak cuman di situ ya enggak, soalnya kayak scene-nya nggak gitu ada ngomong. Nggak susah. Iya, terus kayak ya nggak gitu doang. Jadi gak even tahu Rafael tuh kayak apa gitu. Oh, berarti memang ya udah scene-nya seperti itu ya udah deh gitu. Ya udah deh gitu lah ya. juga kan ya kamu ya? Iyanya sih karena bisa jalan-jalan, bukan karena main Oh iya, film. tapi sebelumnya ya di Jepang ya juga ya. Sebenarnya pernah ke Jepang juga? Udah pernah. Oh udah pernah. Berarti ke berapa kali tuh kalau boleh tahu kemarin pas syuting Roman Peony? Kedua kali. Kedua kali. Oh tapi kali ini untuk syuting ya. Iya. Gimana waktu itu pas syuting di Jepang? Seru? Bosen. Biasa aja. Oh biasa aja ternyata.
Bukan ya, biasa nggak aja. apa-apa. Apa jawabannya? Bosen. 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 Mungkin Iya. karena kan di situ banyak orang dewasa ya. Terus nunggunya memang kan gantian. Iya. Orang Tapi sih dewasa emang nunggunya nggak gitu membosankan bosen sih ya. karena main iPad doang. Oh, main Oke. iPad. Yang Oh, bikin bosan hiburannya apa iPad. dong jadinya? Yang bikin bosen tuh situ main iPadnya gamenya gitu doang tuh, jadi kayak tungguinnya lama gitu sih. Oh. Ya. Wah, itu sebuah jawaban yang ini Iya. tidak disetting ya. Kamera disetting, cuma jawabannya tidak disetting gitu loh. Memang Dari- selalu ada yang seru dari Iya. jawaban. ada yang seru. Nanti kalau next ketemu lagi kita berarti banyakin main ya. Ya, banyakin main. Oke? Oke. Ajak main PS, Kak. Iya. Ajak main PS, benar. Oh, main PS. Iya, main PS aja. Oke, wah ini sudah banyak banget, tapi masih ada banyak lagi. Yes, sir. Kalau gitu tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih bersama Roman Peony. Kayak Roman Peony maksudnya. Oke, ini mumpung nih mungkin teman-teman di sini ada yang tahu kalau saya memang seorang fans dari sebuah idol group di Jakarta ya, Kak Frenda ya. Oh, wow, aku Apa tidak namanya? tahu. JKT48 gitu Oh lah. iya. Nah, ini ngobrol sama ini. Cafe baru tahu, by the way. Aku pengen nanya nih, Cafe. Masih ada hubungan sama film, nggak apa-apa? Iya. Jadi, ini kan Roman Peony itu kan bilangnya cinta segitiga beda budaya. Oh. Seperti yang kita tahu, lagu-lagu JKT48 itu kan banyak banget temanya. Ya Yes. kan? Kalau menurut Kak Veranda nih, sebagai seorang ex-member Gen 1, ini sebuah kehormatan juga sih sebenarnya. Terima kasih Kak Veranda. Jadi malu. Ini film Roman Peony itu cocoknya judul lagu JKT yang mana sih, yang tahu, yang Kak Veranda tahu aja lah. Kan Kak Veranda taunya yang lama-lama nggak sih? Update nggak sih Kak mau JKT yang sekarang nggak? Sejujurnya nggak terlalu sih Nggak kalau terlalu yang update ya? sekarang. Iya, iya. Udah nggak terlalu Ya udah lagu update. yang lama aja deh Kak. Lagu Apa yang kira-kira lama. Kak? Apa tuh? Udah nemu? Nggak jadi deh. Iya. Temo Demo Nonamida bisa Temo masuk Demo tuh. Nonamida ya. Iya. Karena cintanya tak berbalas kan. Iya, Jadi betul. dia cinta ke sini, yang ini lihatnya ke sini gitu kan. Tangannya ke sini, tangannya ke Tangannya- sini. Iya, betul. Bener, Kalau Temo Demo koreonya nggak juga pernah gitu ngehafal lagi. itu. Iya, terus apa lagi ya? Apa lagi Kak? Karena aku suka-suka di rumah bisa. Oh itu, Kimi no Kirtino Gasuka Jakarta. Kimi no Kotoga Suka Dakara. Iya itulah pokoknya. Oh itu bisa juga. banyak sih Berarti cinta yang tak sebenarnya. terbalas lah ya. Banyak banget Banyak JKT banget kan emang. Ya, itu. JKT emang Kata-kata biasanya juga begitu. bisa loh. Kata-kata. Banyak ternyata teman-teman Iya. lagu yang bisa Silakan dihubungkan. dibedah sendiri. Ya, Iya. jangan dibedah sendiri ya, PR buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, itu dying to know banget sih, itu pertanyaan personalku. Oke, mungkin kita bisa balik lagi teman-teman yang ada di sini. Teman-teman waktu itu pas lagi syuting nih kesulitannya mungkin bisa cerita secara singkat aja deh, nggak usah terlalu panjang lah. Mungkin bisa dari Kak Sur dulu yang penasaran nih dengan scene sesingkat itu, tapi karakternya developmentnya sedalam itu, sulitnya apa tuh Kak? Sulitnya apa ya? Buat aku sih nggak terlalu sulit ya, karena emang karakter aku dan juga my personal life, aku orangnya juga kayak gitu. Gitu. Jadi it's not that hard sih for me. Oh, berarti pas lagi take one take jadi ya apa enggak? Kita nggak one take, Oh, nggak one take. karena waktu itu ada truk mondar mandir iya, gitu. iya. Itu kesulitannya. Oke, Gitu sih. berarti tidak terlalu banyak lah kalau Kak Stuart ya. Tidak terlalu Nah, aku banyak. pengen nanya Kafe dulu deh nih, karena Kafe kan banyak sekali yang long take. Aku mau apresiasi dulu karena bagus banget itu long take-nya. thank you. Dapat di saya, terutama pas di kamar saya nangis berdua. Justru pas scene panas itu saya nangis, mungkin karena relate-nya, tapi beda iya. arah gitu kali ya. Nah, kalau Kafe sendiri gimana? Maaf jadi curhat. Kalau Kafe sendiri gimana? Kesulitannya gitu loh di long take itu sama Genki yang Surprisingly malah yang long scene itu paling banyak tuh dua kali take aja. Wow. 2 kali take. Iya. Itu untuk satu scene. Untuk satu scene. Karena mungkin memang dari reading kan aku juga banyak juga yang ada hari reading cuma berdua aja sama Genki, sama Kak oke. Frit sih bertiga jadinya. Bertiga. Terus benar-benar kita memang sesuatu kalau dialog itu kan kalau udah
di hafalannya udah di luar kepala kan pasti maininnya bakal lebih enak gitu. Jadi kita emang sering banget latihan. Kadang-kadang kayak pas lagi nunggu set syutingnya, ya aku sama Gengki latihan dulu. Gitu, kayak kita ngafalin, mau latihan bareng nggak? Yuk latihan bareng gitu. Jadi pas udah take, ya puji Tuhannya lancar gitu. Berarti memang pas reading udah bener-bener mencoba untuk bukan menghafal sih ya, memahami lah apa isi dari skrip itu, apa yang sedang terjadi. Step 1 kan hafal, kedua kan yang baru merealisasikannya kan. Iya, Paling yang susah malah buat aku. Scene yang mana kan kalau buka, kalau gue tahu. Pertama ngerokok, kedua ya ini sebelumnya nih ya, ini kan memang film untuk 17 tahun ke atas. Iya, 17 tahun ke atas teman-teman. Adegan kiss-nya. Itu jujur waktu lagi mau take aku sama Gengki tuh sama-sama berusaha so relax gitu kan. Berusaha santai gitu mukanya gini, padahal mau ketawa atau deg-degan. Terus mungkin salah satu staffnya ngeh kali ya, kita tuh kayak nervous. Mau permen? Oh ya Kak, mau Kak. Oh gitu. Gitu iya. sih. Jadi gitu ya. Apalagi dua itulah. Dia itu orang iseng gak sih Kak? Kalau lagi di set atau enggak, dia ngikutin aja gitu? Tergantung. Kalau dialognya dia panjang, dia serius. Oh iya? Ya, karena mungkin kan Gengki itu kan orang Jepang ya, dan bahasa Indonesia itu kan second language-nya. Jadi wajar kalau dia itu pasti deg-degan sama dialog panjangnya. Iya. Jadi kayak, ya biar keluar juga dah. Gitu kali ya. Iya. Nah, oke. Kalau Kak Seto gimana kesulitannya waktu itu sebagai seorang Dimas? Kesulitannya sebetulnya yang paling utama tuh lebih di ini sih, cuaca. Cuaca di sana Iya kan? Iya. Dingin kah? Bener-bener. Banget. Kacau ya? Banget. Sore-sore waktu itu yang take keberapa aja itu masih sore udah 10 derajat. Wow. Terus aku bagiannya ternyata dapatnya tengah malam itu udah 6 derajat. Itu dingin banget sih. Wah, iya. Freezing. Dan kita sebenarnya sebagai pemain agak bersyukur sih ya, karena tadinya Covers itu mau ngejar musim dingin. Wow. Kebayang kemarin aja sebenarnya lagi peralihan mau ke musim yang lebih hangat gitu Iya. kan. Tapi masih dingin banget. Coba nggak kebayang kalau nanti syutingnya pas musim winter. Itu nggak bisa ngomong kayaknya. Iya, lidahnya udah beku-beku dulu. Bibirnya beneran kaku, Kak. Iya. Susah banget deh, bener sih, bener. Iya kan? Iya, Tapi bener. nanti kalau boleh dicek, Wakane itu the most windiest city in Japan sih. Oh, waduh, kacau. Nah, syuting di Wakane makanya dingin banget kan. Iya. Oh, ternyata ya cuacanya. Kalau kafe udah pernah waktu itu cuaca apa enggak? Atau ya emang begini gitu loh, atau tetap? Bedanya mungkin dulu waktu di syuting video klip Solong itu kan memang di Hokkaido juga. Cuma kan waktu di Hokkaido kan kita maksudnya tidak ada keharusan untuk berbicara. Iya. Betul kan, gitu kan, cuma menari sama nyanyi. Kalau ini kan audio kita terekam. Jadi kalau misalkan kita kedinginan bibir bergetar kan terdengar. Iya, betul. Gitu sih, jadi ada kesulitannya tersendiri juga. Oke, kalau gitu mungkin boleh nanya juga nih, Jordan waktu itu ada kesulitan nggak pas syuting di kafe? Nggak gitu sih, tapi ada satu kasualnya pas reading ya, disuruhnya begini, tapi pas main film semuanya beda. Beda. Kenapa tuh beda? Apa-apanya yang beda Itu kan kalau gitu? kayak di pas reading kan suruh siapin makan, bikin minum kan. Tapi nyampe situ beda banget, kayak pulang terus kasih surat, terus kayaknya kakaknya stres karena perlu bayarin sekolahnya, terus kayaknya kita gembel deh. Gitu beda. Maksudnya Jordan. Maksudnya Jordan itu Kita kan ada translator di sini ya. kakaknya kan mereka dari keluarga Indonesia yang lari ke Jepang. Terus kakaknya kan mungkin seorang diri ya, harus Struggling lah hidupnya. jadi tulang punggung juga untuk si Jordan, bukan Jordan, Rafael, untuk Rafael gitu. Jadi harus kerja, bayar uang sekolah, pasti kan berat. Gitu mungkin maksudnya ya. Gitu ya. Oh iya. Oh, berarti tapi tadi yang aku ambil pas reading sama pas ini agak beda ya adegannya ya. Iya, tapi malah kayak di situ suruh ngapa-ngapain. Jadi kayak reading itu kayak ke situ cuman duduk doang jadi kayak. Oh, jadi pas duduk doang. Ya terus jadi kayak situ juga nggak ikut sama yang lain-lain reading. Paling cuma disuruh kayak nanti begini-begini terus langsung udah pulang. Aku ngerti. Jadi memang kan terkadang apa yang kita reading di gambaran kita pas di Indonesia kan kita belum ke lokasinya kan.
pasti Belum tahu kita punya geografisnya. gambarannya sendiri. Jadi pas di set, oh ternyata letak dan ininya tidak sesuai sama skrip, jadi kita harus menyesuaikan. Gitu. Jadi pasti banyak perubahan Tapi juga. that makes it fun. Oh, Yes, That iya, makes iya. it so fun. Exactly. Jadi Iya, banyak iya, explore, iya. kita lebih improv, banyak Yes. improv. Iya, iya, iya. Itu sih. Seru-seru. Oke, wah itu menarik sekali ya. Aku pengen nanya nih, ini pertanyaan personal aku lagi nih. Buat Kak Stuart. Kak Stuart kan bilang sebenarnya adalah professional fighter. Pengen jadi, ini kan jadi aktor nih. Kedepannya pengen jadi aktor juga nggak? Apanya? Pengen kedepannya masih pengen jadi aktor nggak nih kira-kira? I'm very open ya. I mean, I'm a fighter. I'm also a rapper. Rapper. Yeah, I make beats and I rap and aku juga acting kan. So very broad ya. Aku Yeah. lumayan luas sekali gitu Ya, sih. ya, ya, ya. Iya, tapi I'm Oke. interested being an actor sih. Oh ya, oke. Ditunggulah nanti. Ini aku penasaran sih kalau ngomong rapper berarti produser lah ya, termasuk produser Iya, musik juga lah ya. iya. Penasaran. Oke, wah teman-teman. Tidak terasa, walaupun waktunya singkat, tapi berasa lama buat saya karena saya agak-agak profesional. Tapi thank you atas kerjasamanya. Thank you, Sudah Kak. datang ke Bapil loh ini. Mungkin Terima boleh kasih. promosi untuk Roman Peony. Halo semuanya, jangan lupa nonton film Roman Peony sedang tayang di bioskop seluruh Indonesia. Wah, itu susah deh. Yang mungkin Suguruさん itu benar-benar pertama kali akting. Iya. Nandeってなりますよね。Kenapa Kenji? Oh, ya. Tadi Pak. Terus tapi sutradaranya oke, bagus. Lagi